yang mana sebentar lagi insyaallah kita semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Semoga Allah taala jadikan bulan Ramadan yang akan kita masuki nanti sebagai bulan Ramadan yang paling berkah untuk kita semua. Dijadikan kita semua termasuk orang-orang yang dapat mengerjakan amal ibadah yang banyak, sehingga kita semua mendapatkan anugerah Lailatul Qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Penting sekali para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, sebelum kita akan mengerjakan ibadah puasa, penting sekali untuk kita kembali mengkaji berkenaan masalah ibadah puasa. Ibadah puasa yang diwajibkan ada di bulan Ramadan. Karena nyuwun sewu, yang namanya ibadah niku butuh napa? Butuh napa? Ibadah niku butuh napa, Pak? Butuh ilmu. Orang kalau ngerjakan ibadah ndak ada ilmu, ndak diterima sama Allah Ta'ala. Orang kalau ngerjakan ibadah ndak punya ilmu masalah ibadah yang dia kerjakan, maka ibadahnya tidak sah dalam keadaan dia ndak sadar. Dia mengerjakan yang batalkan ibadah tanpa dia ketahui, maka terhitung di hadapan Allah termasuk orang yang tidak mengerjakan ibadah tersebut. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mengulang kembali di dalam berkenaan masalah ibadah puasa. Puasa ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan niku hukumnya adalah wajib. Dan wajib puasa Ramadan itu diwajibkan bagi orang yang memenuhi 4 kriteria, 4 syarat. Orang kalau terpenuhi 4 syarat ini maka wajib hukumnya untuk puasa. Orang kalau memenuhi 4 syarat ini maka wajib hukumnya untuk apa? Untuk puasa. Ini penting. Ya. Yang pertama, wajib orang puasa niku, syarat wajibnya puasa yang pertama yaitu adalah Islam. Tiang muslim, orang muslim. Kalau orang yang bukan muslim, orang kafir, tiang non muslim niku tidak wajib mengerjakan puasa. Karena puasa niku wajib bagi sinten? Umat Islam. Tapi nyuwun sewu, walaupun orang kafir non muslim niku tidak diwajibkan puasa, tapi nanti di akhirat tetap diazab sama Allah karena ninggalkan ibadah puasa. Ya, tetap diazab sama Allah karena ninggalkan ibadah napa? Puasa. Makanya dikatakan orang niku kalau masuk Islam dari lahir kafir, dari lahir bukan muslim, kemudian ketika usia 40 tahun masuk ke dalam agama Islam, maka selama 40 tahun ketika dia di masa belum masuk ke dalam agama Islam, itu semuanya dimaafkan. Dalam arti sholatnya dimaafkan, ninggalkan puasa juga dimaafkan. Tidak ada kewajiban qadha. Tidak ada kewajiban apa? Qadha. Tapi nyuwun sewu, nek misalnya ada orang murtad, ada orang apa? Murtad. Murtad niku napa? Awalnya muslim, keluar dari Islam, kemudian kembali lagi ke dalam agama Islam. Orang itu kalau dia murtad, maka nyuwun sewu, masa ketika dia sedang murtad, kalau dia masuk ke dalam agama Islam lagi, sholatnya wajib diqadha, puasanya juga wajib diqadha. Contoh misalnya, ada orang usia 30 tahun wal iyadzubillah min dzalik, murtad, keluar dari agama Islam. Subhanallah, ketika usia 40 tahun dapat hidayah dari Allah, kembali lagi ke dalam agama Islam. Berarti saya mau tanya, murtadnya berapa tahun nih? 10 tahun. Berarti masa 10 tahun niki wajib qadha salat, wajib juga qadha puasa, wajib juga qadha zakat kalau ada kewajiban zakat di masa dia murtad. Kenapa sebabnya? Karena dia sudah pernah Islam. Tapi nyuwun sewu, kalau baru masuk Islam bukan orang murtad, kecilnya sudah memang kecilnya bukan muslim, sampai usia 40 tahun masih dalam keadaan non muslim. Ketika usia 40 tahun dikasih hidayah sama Allah Ta'ala, masuk ke dalam agama Islam. 40 tahun yang lalu dimaafkan semuanya.
40 tahun yang lalu dimaafkan semuanya karena non muslim dari lahir. Tapi kalau murtad, masa murtad tidak dimaafkan. Sholatnya wajib digodok, puasa Ramadannya wajib digodok, zakatnya juga wajib digodok. Kinten-kinten jelas napa mboten? Syarat wajib puasa yang pertama muslim. Niki yang pertama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, syarat wajib puasa yang kedua. Syarat wajib puasa yang kedua. Napa niku mukallaf? Mukallaf. Napa niku mukallaf? Mukallaf niku sudah dibebani sama Allah kudu ngerjakan ibadah, kudu ninggalkan maksiat. Mukallaf niku sudah berjalan catatan amalnya. Sudah berjalan apa? Catatan amalnya. Niki kula jenengan niki kanan kiri wonten malaikat sinten niki? Raqib dan Atid. Apa yang dikerjakan ditulis sama Raqib Atid. Apa yang dikerjakan, yang diucapkan ditulis sama Raqib Atid. Nggih napa mboten? Lah, penulisan catatan niku, malaikat niku mulai menulis kalau orang itu sudah mukallaf. Lah mukallaf niku napa? Mukallaf niku baligh. Mukallaf niku napa? Baligh, sampun baligh. Kalau anak sampun baligh niku mukallaf. Lah niki sedaya sampun baligh napa dereng niki? Nah, sedaya niki sampun baligh napa dereng niki? Pun kasep. Nggih, pun napa? Pun kasep. Nggih. Baligh. Lah niku mukallaf niku baligh niku. Orang kalau sudah baligh wajib ngerjakan puasa. Berarti kalau belum baligh wajib puasa napa mboten? Mboten. Wajib puasa napa mboten? Mboten. Wajib zakat napa mboten? Mboten. Kalau sudah baligh baru wajib ngerjakan ibadah. Lah sekarang pertanyaannya baligh niku pripun? Orang dikatakan baligh niku usia pinten niku? Patokane usia napa niku? Hah? Usia napa pripun niku? Baligh niku Pak, baligh niku Bu, kalau bagi anak laki-laki. Kalau bagi anak laki-laki dan perempuan, laki dan perempuan. Laki anak laki napa anak perempuan minimal usia 9 tahun mimpi basah. Minimal usia pinten? 9 tahun mimpi basah niku dikatakan sudah baligh. Minimal usia pinten? 9 tahun. Lah kalau laki perempuan usia 9 tahun belum mimpi basah sampai usia 15 tahun belum mimpi basah, maka kalau sudah 15 tahun niku sudah baligh. Jadi kalau 9 tahun mimpi basah berarti baligh. Tapi kalau tidak mimpi basah sampai 15 tahun, lah 15 tahun niku sudah patokan akhir, berarti dia orang baligh. Niki bagi anak laki dan perempuan. Mimpi basah minimal usia pinten niku? 9 tahun. Lah nek bagi anak perempuan, khusus anak perempuan, napa niku keluar darah haid? Keluar darah napa? Haid. Minimal usia pinten? Minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Anak perempuan keluar darah haid, keluar darah dari kemaluannya, usianya sudah 9 tahun, ya, maka dikatakan itu sudah baligh. Berarti wajib puasa ketika itu. Wajib ngerjakan sholat ketika itu. Nah, jadi patokannya kalau sudah baligh. Nah, cuma nyuwun sewu, anak usia 7 tahun, berarti kalau 7 tahun pasti sudah baligh napa dereng? Ya dereng, 7 tahun kan di bawah 9 tahun. Nah, nyuwun sewu, kalau anak usia 7 tahun niku orang tuanya wajib napa niku? Nah, wajib napa niku? Wajib memerintahkan anaknya untuk sholat dan puasa. Anak kalau usia 7 tahun niki nek kula jenengan gadah putra napa cucu usianya sudah 7 tahun niku pripun? Kula jenengan wajib merintahkan anak napa cucuke kula jenengan ngerjakan sholat napa ngerjakan puasa. Walaupun misalnya puasanya puasa beduk. Puasane puasa napa? Beduk. Nah niku wajib. Minimal usia 7 tahun niku wajib niku. Berarti kalau misalnya orang tuane napa kakeknya napa neneknya, mbahnya niku napa? Ndak merintahkan anak napa cucunya yang usia 7 tahun ndak merintahkan sholat dan puasa, berarti orang tuanya berdosa. Orang tuanya napa? Berdosa. Anaknya dosa napa mboten? Anaknya dosa napa mboten?
tapi karena orang tua tidak memerintahkan, orang tuanya dosa napa mboten? Orang tuanya dosa. Nah, makanya niki pelajaran. Nek kula jenengan gadah anak napa cucu usianya 7 tahun. Oh iya. Di penuh tadi. Nah, kula jenengan punya gadah anak napa gadah cucu usianya 7 tahun, niku kula jenengan wajib merintahkan ngerjakan puasa. Walaupun puasanya tidak sempurna mboten napa-napa karena belum wajib ngerjakan puasa. Niki sampun jelas napa dereng? Nek usia 10 tahun pripun niku? 10 tahun masih belum sholat, belum puasa, orang tuanya wajib napa niku? Wajib napa? Anak usia 10 tahun belum sholat, belum puasa, orang tuanya wajib napa niku? Jangan takut ngucap Pak, kadangkala ngucap kalimat ini takut niki. Wajib napa nih? Napa? Gidik niku napa? Pukul. Nah, niki kalimat ini jangan takut untuk diucapkan. Kalau anak sudah usia 10 tahun belum mengerjakan sholat, belum mengerjakan puasa, walaupun belum balik, walaupun belum apa? Balik, orang tua wajib mukul. Tapi nyuwun sewu, mukulnya bukan pakai lading sih. Nek pakai lading ya orang tuanya dosa besar niku. Lah terus mukulnya pripun? Pukulan yang sifatnya tidak melukai. Pukulan yang sifatnya tidak menjadikan apa niku? Luka, tidak menjadikan tulangnya patah, tidak menjadikan napa niku cacat, napa kulitnya jadi belang, napa pripun mboten. Nah, jadi mungkin napa niku dijenggit. Napa niku di napa? Jenggit, napa jewer. Napa misalnya dipukul tapi tidak sampai melukai, niku wajib. Niki hati-hati, kadang-kala orang tua kalau punya anak 10 tahun masih belum sholat, belum mengerjakan puasa, takut mukul kadang-kala. Saya mau tanya, niki mukulnya dolim napa cinta nih? Mukulnya dolim napa cinta nih? Kinten-kinten nek kula jenengan punya anak, lebih baik kula jenengan yang mukul napa malaikat penjaga neraka yang mukul ini? Lebih baik mana yang mukul nih? Ya lebih baik kula jenengan sebagai orang tua ketimbang digebuki malaikat di neraka pripun nasibnya niku? Kan lebih mengkhawatirkan. Lah gebuknya kula jenengan ndak sampai melukai, tapi kalau malaikat ya hancur badannya niku. Nah, makanya wajib niku minimal usia 10 tahun walaupun belum balik. Tapi kalau anaknya sudah balik niku sudah wajib. Nek ndak puasa dosa niku anak. Nek ndak puasa anak niku napa? Dosa besar. Wal iyadzubillah min dzalik. Jadi puasa niku syarat wajib puasa yang kedua mukallaf. Napa niku mukallaf? Sampun balik. Kinten-kinten jelas napa mboten? Nah, niku yang kedua. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib puasa yang ketiga. Napa niku? Al-itaqah, mampu. Al-itaqah, mampu. Orang kalau punya kemampuan mengerjakan puasa berarti wajib untuk mengerjakan puasa. Nyuwun sewu. Nek misale wonten setunggal tiang sampun lansia, boten saged puasa. Lansia niku dilihat dulu nggih. Kadangkala usia 90 tahun masih macul di sawah. Berarti puasa saged napa mboten niku? Yo saged macul ya saged to. Kadangkala usia 95 tahun masih kuat badannya. Wajib puasa napa mboten niku? Wajib. Lansia yang tidak wajib puasa niku lansia yang memang tidak mampu puasa. Kalau tidak makan jam 8 pagi tidak bisa, bahaya. Malah tambah sakit. Atau misalnya kudu konsumsi obat. Ya kudu napa? Konsumsi obat. Setiap hari obat tidak boleh telat. Nah, berarti kan tidak mampu puasa. Nah, kalau lansia yang sudah tua sepuh tidak mampu mengerjakan puasa, maka tidak wajib mengerjakan puasa, akan tetapi wajib membayar napa? Fidyah. Fidyah niku pinten? Ukurannya pinten niku? Napa? Napa? Gimana Pak? Sekali makan niku nasi padang napa pripun niku? Nasi kucing yang makan juga niku. Nah, fidyah niku 1 mud. 1 mud niku pinten? Kalau dikuruskan zaman sak menika, zaman sekarang niki
Satu mud niku kalau dikuruskan zaman sekarang niku 7,5 ons beras. 7,5 ons beras. Kalau mau digenapkan 1 kilo ya lebih baik. Kalau mau digenapkan 1 kilo niku napa? Niku lebih baik. Saben hari wajib mengeluarkan fidyah. Saben hari wajib mengeluarkan apa? Fidyah. Niki orang tua yang sudah tua, lansia, tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Kemudian kadangkala juga orang tidak mampu niku karena sebab sakit. Kadangkala orang tidak mampu niku karena sebab apa? Sakit. Nah, coba niki diperhatikan. Sakit niku boleh tidak puasa, tapi sakit yang ada kriterianya. Tidak setiap sakit boleh tidak puasa. Ini ada orang badannya agak meriang, boleh tidak puasa nih? Tidak puasa boleh mboten nih? Badannya agak meriang, nonton TV kuat. Nonton TV napa? Kuat. Cuma badannya napa? Meriang. Boleh tidak puasa nih? Boleh napa mboten? Loh niku tidak mampu puasa karena sakit niku tidak sembarangan, Pak. Tidak sembarangan, Bu. Sakit yang boleh tidak puasa niku sakit yang kalau misalnya dia puasa tambah sakit. Kalau misalnya dia puasa tambah napa? Tambah sakit. Napa misalnya kalau dia puasa sakitnya tambah dawa. Marinya niku napa? Tambah lama, sehatnya tambah lama sehatnya niku. Atau misalnya kalau dia puasa malah mati. Karena harus minum obat, puasa ndak boleh minum obat akhirnya napa? Meninggal. Loh, kalau sakitnya niku seperti itu boleh ndak puasa. Tapi kalau sakit yang sifatnya dia puasa ya tidak ada masalah, dalam arti tidak tambah sakit, dalam arti sehatnya juga tidak tambah lama, kalau dia puasa tidak menjadikan tambah fatal, nah, maka bagaimana? Wajib untuk puasa. Ada orang puasa apa pas Ramadan karena kata hutang mumet. Nggih, karena kata hutang napa? Mumet pusing. Boleh ndak puasa niki? Nah, dilihat dulu niki kalau ndak minum obat meledak kepalanya, ndak apa-apa ndak puasa itu. Nah, tapi kalau ndak minum obat ndak batalkan ndak apa-apa sehat walafiat ya tetap wajib puasa niku. Ya, tetap wajib napa? Tetap wajib puasa. Niku penyakit yang sifatnya ringan, itu wajib puasa. Tapi nyuwun sewu, nek misalnya ada orang sakitnya parah di rumah sakit misalnya, atau misalnya terkena penyakit yang harus konsumsi obat, lah kan boleh ndak puasa niki, nggih napa mboten? Lah saya mau tanya, bayar fidyah napa godok? Bayar fidyah napa godok puasa niki? Godok napa fidyah? Nah niki coba diperhatikan, nek sakitnya parah, niku dilihat dulu, tanya sama dokter, yurja bur'uh amla, ada harapan sembuh apa enggak? Ada harapan sembuh apa enggak? Dokter mengatakan insya Allah ada harapan sembuh. Ya, insya Allah ada harapan sembuh. Berarti dia tidak puasa dan tidak membayar fidyah, tapi nanti kalau sudah sembuh wajib napa? Gobok. Karena penyakitnya ada harapan sembuh. Nah kalau misalnya waliyadzubillah min dzalik, tanya sama dokter, ada harapan sembuh apa enggak? Enggak ada, Pak. Tidak ada harapan sembuh ini. Ini saya punya pasien 1000 pasien kayak gini. Besok lusa meninggal dunia. Misalnya niki waliyadzubillah min dzalik nggih. Mugi-mugi sedaya sehat walafiat niki. Nah, misalnya ada orang seperti itu tidak ada harapan sembuh, maka pripun? Tidak puasa, tidak gobok, tapi membayar fidyah. Seperti orang yang lansia. Karena lansia kan tidak ada harapan bisa puasa, kan lansia sampai napa niku? Sampai napa? Sampai almarhum. Nah niki orang sakit yang tidak ada harapan sembuh juga sama kayak lansia. Berarti tidak wajib puasa, tidak wajib gobok, tapi membayar napa? Bayar fidyah. Nah, kita jelas napa mboten? Nah niki wonten permasalahan. Contoh misalnya ada orang kerjanya mancal becak. Ada orang kerjanya apa? Mancal becak. Napa ada orang kerjanya kuli bangunan. Pekerjaannya niku berat. Kalau puasa abot ngerjakan. Nah saya mau tanya, wajib puasa napa mboten? Wajib puasa napa mboten niku?
Wajib puasa napa mboten niku? Lah terus puasanya kapan, Pak? Lah dunia napa akhirat nih? Niki kudu milih niki, dunia napa akhirat nih? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya ini. Ya, pripun niki? Wajib puasa napa mboten niki? Orang kalau pekerjaannya berat, niku wajib puasa. Nggih, wajib napa? Puasa. Sahur seperti biasa, pagi puasa seperti biasa. Akan tetapi kalau memang misalnya di siang hari bolong dia betul-betul tidak kuat, dalam arti kalau dia lanjutkan puasa bablas bukanya di akhirat, meninggal maksudnya. Ya, kalau dia tidak batalkan karena dia tidak kuat, kalau tidak dibatalkan bahaya. Sedangkan dia terikat kontrak, harus bekerja, harus cari nafkah, maka ketika keadaan itu boleh dia batalkan. Boleh dia napa? Batalkan. Tapi sebelumnya napa? Puasa dulu, tidak boleh tidak puasa. Kan yang banyak zaman sekarang kan orang yang pekerjaannya berat dari awal memang tidak puasa. Lo kan tidak puasa kenapa? Iya, masuk kerja jadi tukang saya. Lo tidak boleh niku. Niku puasa, jangan tidak puasa. Nanti kalau pertengahan hari tidak kuat, urusan lain. Kalau pertengahan hari tidak kuat, boleh dia batalkan. Kalau betul-betul tidak kuat, kalau sekiranya dia tetap puasa bahaya badannya, maka boleh untuk dibatalkan. Nah, karena dia batalkan, berarti puasanya sah napa mboten? Mboten. Berarti nanti kalau sudah bar Ramadan kudu wajib napa? Wajib untuk digobo. Nah, jadi gitu. Niki yang jenengan nih misalnya napa kontraktor gadah tukang-tukang, napa gadah rencang, napa keluarga yang pekerjaannya berat, niku wajib untuk disampaikan niku, wajib puasa, ndak boleh ndak puasa. Nanti kalau ndak kuat urusan nanti ndak apa-apa dibatalkan. Tapi yang jelas wajib napa? Wajib puasa. Kinten-kinten jelas napa mboten? Nah, syarat wajib yang ketiga al-itaqah, yaitu adalah mampu. Nggih. Kemudian yang terakhir, syarat wajib puasa yang terakhir. Napa niku syarat wajib puasa yang terakhir? Syarat wajib puasa yang terakhir yaitu adalah mukim, al-iqamah. Napa niku iqamah? Bukan musafir. Bukan apa? Musafir. Dia bukan orang yang sedang bepergian. Dia bukan orang musafir yang sedang bepergian. Berarti orang yang musafir bepergian boleh tidak puasa. Boleh tidak napa? Boleh tidak puasa. Cuma perlu diperhatikan. Semua itu ada ilmunya. Bukan cuma sesingkat itu aja musafir boleh tidak puasa gitu aja. Enggak, ada ilmunya. Musafir yang boleh tidak puasa niku ada persyaratan. Napa niku? Safarnya bepergiannya niku jauh. Bepergian niku napa? Jauh, bepergian yang kiranya diperbolehkan qasar salat niku lho. Orang kalau pergi bepergian musafir boleh mengqasar salat kalau bepergiannya berapa kilo itu? Wah, 60 ke deketan, Pak. 83 kilo. 83 napa 84 kilo antara itu. Iya. Orang kalau bepergian 83 napa 84 kilo niku bepergian yang jauh. Kalau 60 kilo masih dekat. Jogja Solo niku dekat hitungannya. Jogja Solo niku hitungannya apa? Dekat. Tapi kalau Jogja Semarang misalnya, Jogja Semarang niku kan 84 kilo lebih niku. Nah, ketika itu boleh kita qasar salat. Begitu juga orang musafir boleh tidak mengerjakan puasa kalau bepergiannya itu jauh 84 kilo dan keluar dari kotanya sebelum subuh. Keluar dari kotanya sebelum apa? Subuh. Contoh misalnya niki, tak kasih gambaran. Saya ketika pertengahan bulan Ramadan mudik ke Jakarta. Jogja Jakarta niku termasuk jauh napa dekat? Tadi patokan jauh niku pinten kilo? 84 kilo. Jogja Jakarta itu kan mungkin 500 kilo jaraknya niku. Nggih. Jaraknya mungkin 500 kilo. Niku pergian yang jauh. Saya perginya jam 6 pagi. Saya perginya jam 6 pagi, naik mobil jam 6 pagi. Berarti hari itu wajib puasa napa mboten? Wajib puasa napa mboten? Wajib. Loh, kan saya bepergiannya jauh, betul perginya jauh. Tapi pergi jauh itu keluar dari kotanya sebelum napa? Subuh.
kalau keluar kotanya setelah subuh, hari itu wajib puasa. Nanti kalau tidak kuat urusan lain. Kalau tidak kuat urusan apa? Urusan lain. Tapi yang jelas ketika itu wajib apa? Wajib puasa. Beda hal kalau misalnya saya pergi ke Jakarta jam 3:30 pagi. Jam 3:30 pagi pergi ke Jakarta. Nyampe Klaten niku masih sebelum subuh. Klaten kan sudah bukan Jogja. Klaten kan sudah keluar Jogja. Keluar dari Jogja di Klaten niku masih jam 4 belum subuh misalnya. Iya, berarti hari itu boleh saya tidak puasa. Hari itu boleh saya tidak puasa. Kenapa? Karena musafir. Nah, cuma kalau misalnya ada orang mengatakan ini zaman sekarang kan musafir kan enak, di mobil niku pakai AC. Jenengan nek pakai mobil niku mblayu napa duduk anteng jenengan? Kan tidak ada tenaga yang dikeluarkan. Ada lagi orang ke Jakarta naik pesawat. Berapa jam nih? 1 jam nyampe. 1 jam napa? Nyampe. Lah niku boleh ndak puasa napa mboten? Kalau secara fikih kalau dia keluar dari kotanya itu sebelum subuh, ya boleh mau dia naik pesawat atau dia naik mobil itu boleh. Cuma yo pengertian. Coba istaftu golbak. Coba rasakan dengan hati, pantas ndak puasa. Pantas ndak kalau saya ndak puasa? Ini naik mobil enak duduknya. Nah, mobilnya waduh enak misalnya. Apalagi dibayari lagi. Iya. Mudiknya dibayari lagi, duduknya enak pakai AC. Puasa mampu ndak? Ya mampu sebenarnya. Ya sudah kerjakan puasa. Walaupun boleh ndak puasa. Tapi ya ndak pantas. Kalau berbicara masalah pantas apa ndak ya ndak pantas, tapi boleh ndak puasa. Kayak contoh misalnya, niki laki-laki, bapak-bapak datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Misalnya contohnya niki ngagem sarung, boten ngagem kaos napa baju. Sarung dari pusar sampai lutut ketutup, tapi dadanya keleknya kelihatan. Niku sholatnya sah napa mboten? Sah napa mboten? Sah, karena kan aurat itu kan dari pusar sampai lutut. Tapi pantas napa mboten? Pantas napa mboten? Sah, tapi tidak pantas. Nah, niku juga sama orang yang musafir jauh, walaupun sebelum subuh dia safar, dia bergian, tapi perginya naik kereta, napa pakai mobil yang enak, boleh ndak puasa, tapi ya ndak pantas. Nek ndak kuat ya urusan nanti, itu kan ndak kuat. Di mana-mana orang kalau puasa ndak kuat ya boleh batalkan kalau betul-betul ndak kuat. Nah, kita sampai sini jelas napa mboten? Nah, terakhir niki kita sudah mau jaminten niki kisahnya nih. Berapa menit nih? 6 menit. Nah, terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah. Niki beberapa perkara yang penting untuk diperhatikan ketika puasa. Saya mau tanya, orang kalau mandi ketika puasa boleh napa mboten? Boleh. Orang kalau mandi ketika puasa hukumnya napa? Boleh, tidak ada masalah. Cuma perlu diperhatikan. Puasa itu kan bukan cuma tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi juga tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh kita, yang lubangnya itu sampai ke dalam tubuhnya kita. Telinga, mata, hidung, nyuwun sewu, kemaluan belakang, kemaluan depan, lubang apapun yang ada di tubuhnya kita kan tidak boleh kemasukan sesuatu ketika puasa. Nggih napa mboten? Lah, orang itu kalau mandi ini boleh, tidak ada masalah ketika puasa. Cuma perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Orang kalau ketika mandi, dilihat orang ketika dia ngerjakan mandinya mandi apa? Oh, mandinya mandi seger-segeran. Mandinya karena badannya bau keringetan. Kan boleh, tidak ada masalah. Cuma orang kalau mandinya itu bukan mandi yang diperintahkan secara syariat, dalam arti bukan mandi besar, bukan mandi sunnah, mandi biasa. Niku kalau mandi di siang hari bulan Ramadan dengan mandi yang biasa kayak tadi, niku napa? Tidak boleh masuk ke dalam telinga. Andai kata masuk tidak sengaja tetap batal. Andai kata masuk telinga tidak sengaja, tidak sengaja ini. Nek sengaja ya jelas batal. Niki tidak sengaja masuk ke dalam telinga tetap batal. Kalau mandinya bukan mandi yang diperintahkan. Padahal coba niki perlu dipraktekkan. Kalau kolon jenengan mandi gambior kepala, niku jangan nek mandi gambiornya gini napa?
Gambiur telinga apa mboten? Kan mboten, gambiur kepala mawon kan. Bar mandi coba pegang, dalamnya basah mboten? Basah. Basah. Berarti kalau pas bulan Ramadan, pas bulan Ramadan siang hari ketika sedang puasa, mandi kepala ndak usah digambiur. Kepala ndak usah napa? Digambiur, cukup badannya saja ke bawah. Karena kalau gambiur kepala, niku biasanya masuk. Sadar ndak sadar niku dalam telinga basah. Berarti kalau pas siang puasa, jangan gambiur kepala, cukup badannya mawon. Nggih. Niku kalau mandi biasa. Tapi nyuwun sewu, nek misalnya ada orang ketika siang hari bulan Ramadan tidur, mimpi basah keluar air mani, wajib mandi apa mboten? Wajib. Kalau mandinya wajib, niku tadi batal enggak puasanya niku? Mimpi basah niku. Mboten, karena kan tidak sengaja. Kalau kumpul suami istri batal, malah ada kafarahnya besar. Dosa besar itu. Kalau mimpi basah tidur keluar air mani enggak batal, tapi kan wajib mandi. Nggih napa mboten? Nah saya mau tanya, mandi wajib niku semua badan wajib kena napa mboten? Wajib kena. Kalau mandinya mandi besar di siang hari bulan Ramadan, niku sampuan mboten napa-napa, digambiur sak kepala, asalkan ndak disengaja masuk ke dalam telinga. Nek misalnya masuk ndak sengaja, ndak apa-apa. Tapi kalau sengaja baru batal. Beda kalau mandi biasa tadi nih. Nek mandi biasa tadi ndak sengaja batal mboten? Tetap batal. Tapi kalau mandi yang diperintahkan seperti mandi wajib, niku kalau gambiur kepala ndak sengaja masuk ke dalam telinga, tidak batal puasanya. Begitu juga mandi sunnah. Mandi sunnah niku seperti mandi napa? Mandi Jumat. Jenengan kalau mau sholat Jumat mandi napa mboten? Lah niku kan mandi sunnah. Lah kalau pas siang hari bulan Ramadan, hari Jumat, mau sholat Jumat jenengan mandi, jenengan gerujuk kepala digerujuk mboten napa-napa. Asalkan jangan disengaja napa? Masuk. Ternyata bareng gerujuk setelah mandi napa niki megang telinga basah, ndak sengaja ada air masuk, ndak batal. Karena mandinya diperintahkan, mandi sunnah atau mandi hari Jumat. Tapi kalau mandi yang ndak diperintahkan, tidak sengaja masuk telinga, batal napa mboten? Niki perlu diperhatikan. Remeh tapi akibatnya fatal. Remeh tapi akibatnya napa? Fatal. Kinten-kinten jelas napa mboten? Masih berapa menit niki, Pak? 1 menit lagi nggih. Niki terakhir penting. Ngelek itu. Batal puasa mboten niku? Ngelek itu, Pak. Batal puasa napa mboten? Lah nek idune ada kopi ya batal. Nah, idu niku ngelek idu niku ndak batal. Dengan catatan idunya niku murni, ndak ada campuran. Tidak ada sesuatu yang mencampuri. Tapi kalau ludahnya ada sesuatu yang mencampuri, dilek sama orang yang puasa batal. Lah, termasuk ada sesuatu yang mencampuri niki penting. Napa niku? Ludah yang najis napa mulut yang najis. Contoh, niki sering kadangkala siang-siang bulan Ramadan ndak ada angin, ndak ada apa-apa, giginya berdarah. Saya mau tanya, darah niku najis napa mboten? Darah niku najis napa mboten? Lah niku nek darahnya dilek, batal mboten? Batal. Begitu juga nyuwun sewu, orang kalau dia keluar darah di mulutnya, niku kalau darahnya sudah diludahkan sampai bersih, niku statusnya masih najis mulutnya. Di mana-mana bersihkan najis niku kudu make napa? Make air. Lah kalau cuma diludahkan saja ya masih najis mulutnya. Bersihkan najis niku make napa? Make air. Lah terus pripun caranya? Orang kalau pas mulutnya berdarah napa terkena najis bar muntah. Muntah kan juga najis niku. Niku tak praktekkan. Niki bukan cuma karena ngelak, yo ngelak jane niki. Cuma sekalian praktek nih. Iya. Orang niku kalau mulutnya berdarah niku darahnya diludahkan dulu sampai bersih. Berdarahnya diludahkan sampai bersih, ludahnya jangan ditelan. Yang ada di mulut niku jangan telan. Kenapa? Karena masih najis. Lah cara mensucikannya gimana? Kumur, Pak. Kumur. Contoh niki nggih. Ndak diminum ini contoh, ini masuk diludahkan sini, Pak. Masjid iki. Iya. Nah, contohnya nih, cara nyucikan najis niku pripun? Jenengan kumur masukkan air ke dalam mulut, kemudian jenengan apa? Nah, tapi jamik dilek nih. Nah, jangan dipikir dilek sembati gitu nih. Ya batal puasanya nih. Nah,
Jenengan apa nih? Nah, ada di kerongkongan, kumur di kerongkongan, kemudian diludahkan. Setelah diludahkan sampai bersih, niku mulutnya sudah suci. Jadi kalau bersihkan mulut yang najis niku wajib sampai kerongkongan. Wajib sampai apa? Kerongkongan. Setelah diludahkan kumur sampai kerongkongan, diludahkan sampai bersih. Bersih sudah mulutnya, tidak ada bekas kumur, sudah keluar semua. Maka status mulutnya sudah suci, maka ludah yang keluar dari rongga-rongga mulut setelah dia bersihkan daripada najis, kalau ludahnya ditelan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau belum disucikan dengan cara kumur di kerongkongan, kemudian dia menelan ludah, maka ludah yang dia telan itu najis, berarti puasanya batal. Jadi perlu diperhatikan. Nek pas yang hari bolong jenengan keluar darah, napa mulutnya najis, kumur sampai di kerongkongan kemudian diludahkan. Ya, sampai bersih. Maka setelah itu mulutnya sudah suci, ludah yang keluar ada di mulut, kalau ditelan tidak membatalkan puasa. Nah, kinten-kinten sampai sini jelas napa mboten? Pripun? Anjih, jenengan kalau pas puasa ngerjakan wudu, kumur napa mboten? Sunah kumur napa mboten? Niki sunnah yang paling enak ini. Ya, sunnah yang paling enak. Kumurnya sampai 17 kali kadang-kadang. Ya. Kumur niku tetap disunahkan. Cuma kalau mubalaghah fil madmadhah niku tidak disunahkan. Kumurnya sebatas di mulut, jangan sampai kerongkongan. Kalau pas ngerjakan wudu, jangan kerjakan kumur, cukup kumurnya ada di mulut, tidak perlu sampai di kerongkongan. Di kerongkongan kalau pas najis saja. Nah, setelah jangan kumur, ludahkan sampai bersih. Tidak apa-apa. Tapi dengan catatan ludahnya sampai bersih nih. Dan sampai diludahkan ternyata kok mulutnya masih seger, sekalian dilek sekalian sama dia, batal puasanya. Kalau jenengan ragu ya lebih baik tidak usah kumur. Nah, ini lebih baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Renang jelas batal, Pak. Renang jelas batal. Sebenarnya kalau di kitab fikih itu dijelaskan renang itu makruh. Tapi kalau dilihat orang renang pasti basah enggak dalam telinga? Ya us batal berarti. Enggak boleh, renang enggak boleh. Renang enggak boleh, batalkan puasa nih. Sikatan boleh, Pak, sikatan. Tapi dengan catatan ya semuanya diludahkan. Jangan sampai ada bekas odolnya yang tertelan, ada busa yang tertelan. Nek jenengan ragu lebih baik enggak usah. Yang lebih baik sebenarnya enggak usah sikatan. Biarkan mulut bau, biarkan. Ya, karena karena bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Taala. Ngoten ya, Pak. Mugi-mugi saged manfaat nggih. Berkah manfaat, saged ngerjakan puasa lancar, semua ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.